Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan MNC News Now bersama saya kali ini pemirsa Anggi Pasaribu. Dan hari ini Kejaksaan Agung menerima berkas dan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan kasus obstruction of justice. Dan dalam waktu dekat Kejaksaan akan melimpahkan dakwaan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Tersangka sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati tiba di Gedung Kejaksaan Agung Rabu siang. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan. Selain Sambo dan Putri, 3 tersangka pembunuhan lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga diserahkan ke Kejaksaan siang tadi. Tak hanya itu, 7 polisi yang terseret perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Selain para tersangka, 3 kontainer berisi barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, 30 jaksa akan dikerahkan untuk menangani perkara pembunuhan berencana. Adapun 43 jaksa bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Pemirsa, Ferdi Sambo mengakui membunuh Nofriansyah Yosua Huta Barat karena emosi dan marah. Kemarahan itu dipicu setelah mendapatkan informasi atas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sambo mengaku siap menjalani semua proses hukum dan menyampaikan permintaan maaf ke keluarga Yosua. Laksanakan tahap 2. Sambo, kamu udah bisa banyak orang, Sambo. Akan masuk ke tahap. Mas, naikin aja, Mas. Ya. Saya pasrahkan. Dia mau ngobrol. Saya pada majelis hakim dan mulia. Saya lakukan semua ini. Semuanya diam, beliau mau karena bicara. kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan Bapak tidak melakukan. Bapak saya pegang. Tidak melakukan apa-apa. Justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Terima kasih. Pemirsa, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama 3 tersangka lain di kasus pembunuhan Brigadir Yosua resmi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Selain penyerahan tersangka, terdapat 6 kontainer plastik barang bukti yang juga diserahkan penyidik Bareskrim Polri. Dan sebelum meninggalkan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo menyampaikan pengakuannya dalam peristiwa pembunuhan Yosua di rumah dinasnya, juga meminta maaf ke keluarga Brigadir Yosua. Dan kini Sambo CS tengah menanti di meja hijaukan. Dan kami akan membincangkannya saat ini pemirsa bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Andre, dan juga Hakim Agung 2011-2018, Prof. Gayus Lumbun. Selamat sore, Prof. Gayus dan juga Mas Andre. Selamat sore, Mbak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah hadir di MNC News Now. Mas Andre, saat ini kita baru saja menyaksikan adanya pengakuan dari Ferdi Sambo yang mengakui telah membunuh Brigadir Yosua karena emosi atas peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Boleh diberikan tanggapannya, Mas Andre? Baik, Mbak Anggi. Sebetulnya ini kan sudah terlambat sekali kalau ingin mengucapkan permohonan maaf, karena itu adalah hal yang paling ingin kita dengar sebagai keluarga. Dan kalau itu disampaikan dari awal atau sejak awal, kita justru membuka peluang untuk
kita restoratif justice kan, tetapi ini kan sudah di ujung, kenapa baru meminta maaf setelah dihadapkan sebentar lagi dengan proses pengadilan begitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada dasarnya, kami menerima maaf dan kami memaafkan apa yang sudah diperbuat. Tetapi kami meminta untuk proses penegakan hukumnya harus tetap terus berjalan. Gitu, Mbak. Oke, berarti tanggapan dari keluarga sebenarnya sudah menerima adanya pengakuan dari Ferdy Sambo dan juga telah meminta maaf. Dan Mas Andre, ini masih seputar dengan motif yang saat ini akhirnya disampaikan terus-menerus bahwa terjadi sesuatu di Magelang, Jawa Tengah. Andai kata, kita berandai-andai, ternyata memang pelecehan seksual itu ada. Bagaimana tanggapannya, Mas Andre? Baik, Mbak, kalau dari kami masih konsisten dan tetap meyakini pelecehan tersebut tidak terjadi. Namun, jika itu nanti akan disampaikan sebagai pembelaan di muka persidangan, silakan saja, tetapi kan hakim nanti akan melihat ya fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang akan ditunjukkan di pengadilan. Nah, ini harus bisa dibuktikan, jadi tidak hanya asal tuduh. Dan kami percaya pihak kejaksaan akan profesional dalam membuat dakwaannya, yaitu tetap terkait fokus pada pasal 340 pembunuhan berencana, begitu, Mbak. Oke, kalau dari Prof. Gayus sendiri seperti apa, Prof? Ini memang jika didengarkan beberapa kali sepertinya memang konsisten bahwa penyebab Sambo membunuh Yosua ini karena memang terjadi sesuatu di Magelang. Sementara seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andre bahwa nantinya akan dilihat bukti-bukti di persidangannya akan seperti apa. Bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, ini babak baru ini dari kasus ini sehingga kita memulai dengan dakwaan. Lalu kita harus kenal dakwaan ini untuk apa sebenarnya bagi masing-masing pihak yang ada sebagai perangkat pengadilan. Yang pertama tentu bagi jaksa. Kalau bagi jaksa itu sebagai dasar pembuktian ya, dan kemudian sebagai analisis yuridis itu jaksa harus mempertahankan ini. Kemudian kalau bagi terdakwa sendiri, maka terdakwa ini harus bisa memandang hal ini sebagai bentuk pembelaan. Bentuknya adalah bagaimana melawan apa yang dibuktikan ini dengan bentuk pembelaan. Tetapi kalau bagi hakim akan memandangnya bahwa pengadilan itu haruslah bisa mempertimbangkan dengan menjatuhkan sanksinya yang setimpal ya, bukan seberat-beratnya atau seringan-ringannya, tapi setimpal. Maka hakim akan mempelajari dakwaan ini secara lengkap dan teliti. Apa itu lengkap dan teliti? Ada dua hal, formil dan material. Kalau kita bicara formil, identitas harus jelas. Terjadi perkara di mana? Ini harus jelas. Kalau tidak jelas bisa dikembalikan, bisa dibatalkan ini dakwaan ini. Artinya di Magelang kah atau di Jakarta. Kemudian apa saja, jam berapa waktu tepatnya atau keadaannya. Itu harus jelas secara terperinci pada syarat-syarat material ya. Lokus dan tempus itu pegangan bagi hakim untuk secara kecermatan dan kelengkapan itu bisa dilihat dari situ. Ini yang pertama-tama. Nanti masih ada yang lain yang perlu diperhatikan karena ini masih belum kita ketahui bentuk dakwaannya, apa ada 4 bentuk dakwaan ini yang nanti akan kita kombinasi, apakah ini tunggal, apakah ini dakwaan yang kumulatif. Ini perlu kita dengarkan nanti dan jasanya belum kita ketahui sama sekali. Nah, Prof, kalau misalnya tadi Prof sempat menyatakan bahwa identitasnya harus jelas, kemudian kelengkapan peristiwanya juga harus ada begitu. Sementara kalau dilihat selama proses penyidikan ini kan dari pihak Sambo selalu konsisten mengatakan bahwa memang ada kejadian seperti ini. Nah, apakah bukti-bukti atau mungkin kesaksian itu saja tidak cukup, Prof? Tentu akan didalami apa yang ditemukan oleh penyidik, kemudian kepada JPU. Jaksa akan melimpahkan kepada JPU-nya. Nah, ini nanti memulai kita berpikir mengenai apa-apa saja yang disampaikan, karena konsep berpikirnya adalah kalau penyidiknya bagus atau baik, maka penuntut dakwaannya akan baik. Nah, dakwaannya kalau sebagai tuntutan nanti kalau baik, maka putusannya akan baik. Ini sangat berkait-kaitan. Oleh karena itu sangat tepat kalau ditolak nanti dakwaan ini kalau tidak lengkap tadi untuk diperbaiki lagi. Jadi ini sangat awal untuk kita membahas apa yang terjadi karena bentuk dakwaannya, bunyi dakwaan belum pernah didengar atau dibacakan secara terbuka nanti pada persidangan. Oke, kalau misalnya nanti berarti sebenarnya kita saat ini sedang menunggu seperti apa di persidangan dinyatakan secara terbuka. Mas Andre, apa yang sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum untuk pengadilan nanti? Karena ini semua berkas pidana para tersangka sudah P21.
Iya Mbak, jadi kalau dari kami sebagai pelapor, secara teknis prosedural sebetulnya kami sudah tidak bisa intervensi terlalu jauh lagi. Karena beban pembuktian akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kepada para tersangka, jangan lagi melakukan hal atau menyampaikan kesaksian yang berbelit-belit, karena justru itu akan memperburuk keadaan saudara-saudara sendiri. Silakan sampaikan yang sebenar-benarnya terjadi sehingga nanti hakim bisa melihat, ya. Jadi hakim bisa melihat. Kemudian kalau berbelit-belit dan masih tidak mau mengaku, begitu mempersulit, ya, kesaksian-kesaksiannya atau keterangan-keterangannya, justru itu akan makin memperberat mereka sendiri. Dan kami juga meminta kepada pihak kejaksaan untuk tampilkan kepada publik secara transparan dan akuntabel siapa-siapa saja jaksanya yang menangani perkara ini. Track recordnya bagaimana, masyarakat seharusnya tahu ya. Apakah pernah bermasalah sebelumnya. Nah, integritasnya yang menjadi pertaruhannya di sini. Ya, Prof, ini menarik. Tadi Mas Andre sempat menyampaikan terkait dengan siapa saja nanti para jaksa ataupun para hakim. Kira-kira kriteria yang menurut Prof memungkinkan untuk memegang kasus ini, mengingat baru-baru ini kita sempat melihat adanya tangkap tangan begitu ya oleh Jaksa Agung. Ya, saya harus memulai dengan perimbangan nanti dalam pembahasan atau pemeriksaan di pengadilan. Ini adalah dakwaan yang berat, 340 ini masalah hidup atau matinya putusan nanti untuk bisa dipastikan, karena ini disebut sebagai perbuatan pembunuhan yang berencana. Di sana akan ada keseimbangan antara saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Ini dua hal yang penting bagi hakim untuk mempertimbangkan keutuhan dari peristiwa ini. Nah, oleh karena itu alat bukti menjadi penting ya. Ini bukan hal sepele untuk membuktikan apakah niat yang ada di pikiran orang itu jadi baca oleh hakim kalau itu niat atau rencana. Ini tentu perlu ahli juga nanti untuk menyatukan, mengkonkretkan pikiran hakim apakah betul ini bukti-bukti bisa meyakinkan hakim bahwa ini memang berencana atau tidak berencana atau spontan. Tadi disebutkan adanya faktor-faktor emosional misalnya. Apakah cukup emosional sebagai dasar untuk menganggap ini spontan? Ini tentu dipelajari lagi dengan teliti. Betul, karena memang ini juga akhirnya menjadi pertanyaan pada publik. Kalaupun seandainya ternyata ini bukanlah pembunuhan berencana tapi didasari oleh dasar emosi, bagaimana nantinya hukuman yang ditimpakan kepada para tersangka, khususnya kepada Ferdy Sambo dalam hal ini. Karena pasal 64 tentang konkursus idealis dan realis itu menentukan hal ini. Apakah dia spontanitas karena suatu keadaan, apa betul seperti itu, ini kan akan ditempatkan pada posisi yang tepat. Ya, Mas Andre, seandainya ini kan kalau dari pihak kuasa hukum dan juga dari pihak keluarga, kalau yang kita saksikan di media memang menginginkan adanya hukuman yang setimpal begitu ya. Dan seandainya memang ternyata ini bukanlah pembunuhan berencana, tapi yang seperti dikatakan oleh Ferdy Sambo di tayangan tadi dan juga disampaikan oleh Prof Gayus begitu bahwa ini bahwa ini adalah semata karena emosi. Apakah pihak keluarga ikut menerima seandainya hukuman yang ditimpakan kepada para tersangka mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi? Kalau FS bilang begitu ya silakan saja, itu hak tersangka, dia punya hak ingkar ya. Tentu pasti akan dibuatkan strategi bagaimana pembelaannya agar mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Tetapi jika kita lihat ke belakang dari apa yang sudah kita ketahui dan kita lalui bersama, ini sudah jelas adalah pembunuhan berencana ya. Memang nanti tinggal tunggu pembuktiannya. Kita tidak mau menghakimi di sini. Tapi kalau kita tarik ke belakang, bahkan dari klaster perencanaan, pembunuhan, dan rekayasa itu sudah jelas. Dan jaksa juga tidak akan terima begitu saja kelengkapan berkas jika dirasa buktinya kurang. Dan kami yakin jaksa sudah mengatakan tahap 1 dan tahap 2 sudah komplit. Begitu artinya pihak kejaksaan sudah siap dengan bukti-bukti yang akan ditampilkan di persidangan nanti, yang bahwasannya memang yang harus dikejar adalah pasal 340-nya. Begitu, Mbak. Oke, baik, kita akan melanjutkan perbincangan lebih lanjut lagi. Kita akan jeda sesaat dulu, Mas Andre dan juga Prof Gayus. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali perbincangan dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua dan juga Hakim Agung 2011-2018. Usai jeda, tetap bersama kami.